Cek-cek kedengaran semua teman-teman. Kedengaran Kedengaran nggak? Kak. Iya, Kak. Baik, sebelum memulai sosialisasi hari ini, kita melakukan absen dulu ya dari angkatan 2025. Ketua kelasnya kelas A mana nih? Anggotanya juga boleh kok. Halo. Iya, Kak. Iya. Terus kita lanjut ke kelas B nih. Mana suaranya? Angkatan Hadir Pak, hadir Pak, hadir Kak. Hadir Kak, hadir. selanjutnya dari kelas C. Angkatan 2025. Hadir. Hadir, Kak. Kelas D. Halo. Hadir, Kak. Hadir. Hadir. Kelas F mana nih? Kelas F. Hadir Kak. Hadir. Anggotanya udah masuk semua. Nggak tahu. Kayaknya pada tidur. Sudah, Kak. Ya, kelas G. Kelas G. Halo. Kelas G Hadir, hadir, Kak. Kak. Hadir. Hadir. Hadir, kelas G hadir Kak. Hadir. Halo, angkatan 2024 mana nih suaranya? Hadir Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Kok gak bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Pagi, pagi, Kak. Bunda. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kegiatan sosialisasi HMPS PIPS 2026 yang dilaksanakan secara online. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan sampai selesai ya. Amin. Sebelumnya, Amin. perkenalkan nama saya Septia Ayu Ramadhani selaku moderator yang akan memandu jalannya acara sosialisasi hari ini. Sebelum kita mulai, ada sedikit info teknis. Yang pertama ada, mohon mic-nya dalam keadaan off selama pemaparan berlangsung. Yang kedua, kamera opsional disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang ketiga, jika ingin bertanya, bisa langsung saat sesi tanya jawab atau lewat kolom chat di bawah.
Untuk alur kegiatan sosialisasi hari ini, kita akan melalui beberapa agenda. Yang pertama ada penyampaian singkat tentang program studi PIPS oleh BPH. Yang kedua ada penyampaian orientasi masing-masing divisi oleh Kadif dan Wakadif. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup serta foto bersama secara online. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu penyampaian mengenai program studi yang akan disampaikan oleh BPH. Kepada perwakilan BPH, waktu saya persilahkan. Baik, mohon izin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Eva Nurjana. Saya di sini sebagai BPH Sekretaris Umum. Saya akan menjelaskan orientasi HMPS PIPS 2026. Next. Baik, orientasi HMPS PPS 2026 itu orientasi kerja himpunan mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau HMPS PPS tahun 2026. Ini difokuskan pada pengembangan kegiatan mahasiswa PPS baik akademik maupun non-akademik serta menjadi wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa. Pada aspek akademik ini, HMPS berperan mendukung peningkatan kualitas keilmuan mahasiswa seperti melalui diskusi ilmiah, seminar, dan kegiatan yang menunjang prestasi akademik mahasiswa. Pada aspek non-akademik ini, HMPS juga memfasilitasi pengembangan minat dan bakat, soft skill, kepemimpinan, serta kegiatan sosial dan kreativitas mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Royhan sebagai BPH. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari orientasi kerja himpunan mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang mana dalam hal tersebut itu untuk meningkatkan dari bagian akademik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran HMPS PPS ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa. Jadi, di sini kita itu sebagai wadah untuk menampung pendapat, saran, dan permasalahan yang berkaitan dengan perkuliahan maupun kehidupan kampus. Dengan demikian, HMPS PPS menjadi penghubung antara mahasiswa dan pihak program studi demi terciptanya lingkungan akademik yang lebih baik. Kedengaran teman-teman? Baik, saya ucapkan Halo, terima kedengaran kasih. apa enggak? Kedengaran.
Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada BPH atas penjelasannya. Semoga bisa memberikan gambaran awal tentang IPS dan HMPS ke depannya. Selanjutnya, kita masuk ke agenda kedua, yaitu penyampaian orientasi dari masing-masing divisi HMPS PIPS. Setiap ketua divisi dan wakil ketua divisi untuk menyampaikan gambaran umum terkait divisinya masing-masing. Baik, kita mulai dari divisi pertama, yaitu divisi Dikal. Kepada Kadif dan Wakadif, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Halo semua teman-teman, perkenalkan saya Mahathir Muhafiq Rahmatullah, biasa dipanggil Fikri. Saya selaku Ketua Divisi di Divisi Akademik dan Intelektual Dikal, dan juga ada rekan saya, boleh diperkenalkan Mas? Oke, Mas, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yafi. Saya dari divisi Dikal bersama Mas Fikri. Saya sebagai wakil divisi. Selanjutnya orientasi, silakan Mas Fikri. Oke, jadi di divisi Dikal ini berorientasi pada pengembangan pengetahuan akademik melalui ruang intelektual bagi mahasiswa PPS. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan nilai akademiknya dan juga organisasi, akademik dan organisasi menjadi satu dan tidak saling berhubungan, bisa langsung aja join Dikal, karena Dikal ini fokusnya di akademik dan juga intelektual bagi PIPS. Kemudian selebihnya akan dijelaskan oleh Mas Yafi. Dikal itu apa, Mas? Oke, langsung saja. Jadi terkait penjabaran dari orientasi yang disampaikan Mas Fikri tadi, yaitu artinya divisi Dikal itu fokus utama pada kegiatan dan arah gerak divisi adalah meningkatkan kualitas pengetahuan akademik mahasiswa PIPS, baik yang diperoleh di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi teman-teman apabila berkeinginan istilahnya gabung Dikal itu berpeluang besar, ya seperti istilah gampangnya itu berfokus pada pendidikan. Artinya situ ada juga dampak yang kembali kepada kita, yaitu IPK insya Allah akan stabil atau kayak gitu mungkin naik. Itu silakan Mas Fikri, saya kembalikan. Oke, jadi kalau teman-teman memiliki minat dalam membaca, menulis, ataupun ada kesusahan dalam nilai-nilai akademik, bisa langsung aja coba join ke divisi Dikal. Mungkin itu saja teman-teman dari kami mengenai orientasi dari Dikal. Terima kasih, dilanjutkan oleh divisi selanjutnya. Oke, baik. Sekarang sebelumnya saya dari Divisi Networking, saya Ahmad Nelvizar, selaku wakil dari Ketua Divisi. Jadi sebelumnya disclaimer dulu, Ketua Divisinya itu dari moderator sendiri, yaitu Mbak Halo. Septia. Jadi langsung saja di sini tentang Divisi Networking. Jadi divisi networking di sini itu menjalani hubungan kerja dengan organisasi internal maupun eksternal. Jadi semisal ada kerjasama antar mahasiswa luar kampus maupun di dalam kampus, itu kita menaungi di dalam situ. Dan juga ada bertanggung jawab atas segala informasi untuk warga PIPS. Jadi seluruh informasi yang ada di warga IPS, di lingkup IPS ini kita yang menanggung jawab di divisi
networking sendiri. Jadi kalau semisal ada informasi maupun mau menyalurkan informasi bisa lewat kita yaitu divisi networking. Terus ada menginformasikan atau mensosialisasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh warga PIPS. Jadi seluruh kegiatan maupun acara-acara yang ada di dalam IPS itu tugas kita untuk mensosialisasikan. Jadi menyalurkan berita maupun menyalurkan acara. Jadi di sini kita juga menjadi penampung aspirasi bagi mahasiswa. Jika mahasiswa ada keluhan apapun terkait untuk prodi, kalau nggak berani, mungkin kalau ada dosen yang nggak enak atau gimana gitu, bisa lapor ke kita, nanti kita sampaikan ke prodi biar nanti bisa diambil di mungkin sekian mungkin dari Mbak Septi, ada tambahan untuk divisi networking sendiri. Baik, terima kasih waktunya Pak Wakadif. Ini bukan tambahan banyak-banyak ya, cuma mengajak teman-teman aja bergabung ke divisi networking yang memiliki kemampuan public speaking maupun ingin terlihat di wajah-wajah fakultas di prodi gitu, bisa langsung join ke divisi networking ya teman-teman. Sekian dari saya, cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafaela Yohanisa Kalina Putri, biasa dipanggil Vela. Saya dari Divisi Medinfo. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Divisi Medinfo. Nah, jadi apa sih Divisi Medinfo itu? Jadi Divisi Medinfo itu adalah divisi yang mengenai media dan informasi. Di sini Divisi Medinfo itu berorientasi pada pengelolaan media digital serta pengembangan desain yang inovatif sebagai sarana publikasi kegiatan mahasiswa PIPS melalui platform media sosial. Nah, jadi yang mengelola media sosial HMPS PIPS itu dari divisi Medinfo seperti ada IG official HMPS PIPS, lalu ada Olips dan Sosves, lalu juga ada dari divisi entrepreneur yaitu social market. Lalu akan ditambahkan dari wakil divisi saya yaitu Ahmad Mufid Madani, dipersilahkan. Baik, saya Ahmad Wahid Madani sebagai wakil divisi Medinfo. Jadi gabung Medinfo itu bukan soal jago dulu ya, tapi mau belajar dan mau berproses bareng. Eh, jadi meskipun kalian belum tahu ngedit, tapi punya eh, seperti dasar lah, dasar mengedit bisa untuk bergabung di Medinfo. Karena di sini ide kecil itu bisa menjadi dampak yang besar. Nah, tugas Medinfo itu seperti bikin konten, dokumentasi kegiatan, desain poster dan pamflet, serta mengelola media sosial yang disampaikan oleh Rafaela. Mungkin itu saja tambahannya. Baik, dari teman-teman kalau mau belajarnya bikin PPT, pamflet, itu bisa join di divisi Medinfo ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamam Ramadhani.
Saya menjabat sebagai Kepala Divisi Religius. Jadi divisi ini itu untuk berorientasi untuk menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Mungkin selanjutnya perkenalan dulu dengan wakil divisi kami. Untuk wakil divisi saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Binti Mufida. Di sini saya menjabat sebagai wakil divisi religius. Sedikit memperkenalkan tentang divisi religius. Jadi divisi ini bukan cuma soal ibadah ya, tapi juga tentang gimana kita bisa jadi pribadi yang peduli, berempati, dan bermanfaat buat sekitar. Di divisi religius ini kegiatannya nggak kaku kok. Ada kajian yang relevan dengan kehidupan mahasiswa, seperti peringatan Hari Besar Keagamaan, sampai kegiatan sosial seperti bakti sosial dan aksi kemanusiaan. Nah, semua ini dirancang supaya nilai agama bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bergabung di divisi ini, teman-teman bakal belajar kerja tim, kepemimpinan, public speaking, dan yang paling penting, belajar peka terhadap sesama. Divisi religius ini adalah tempat yang pas buat kamu yang ingin berkembang sambil tetap punya nilai dan tujuan yang jelas. Jadi, kalau kamu mau jadi mahasiswa yang aktif dan berdampak positif, divisi religius HMPS PIPS ini siap jadi ruang bertumbuh bareng kamu. Sekian dari saya, dilanjut oleh Kadif Religius. Intinya itu divisi kami adalah sumber dari semua kegiatan HMPS yang berbau-bau religius atau keagamaan. Jadi untuk gabung divisi kami itu tidak perlu memiliki ketakwaan yang tinggi, tapi untuk kemauan yang tinggi dan sudah cukup. Mungkin cukup sekian dari divisi religius. Untuk selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya adalah divisi PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Jian Mufida. Di sini saya sebagai Kadif dari divisi PSDM ini dan wakil saya adalah Mas Nibras, tetapi beliau masih berhalangan untuk hadir. Nah, divisi PSDM sendiri ini memiliki orientasi itu untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang non-akademik mahasiswa PIPS. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengembangkan skill dan menggali minat bakatnya ini bisa masuk di divisi PSDM. Karena dengan adanya divisi PSDM ini, prodi kita akan semakin meningkat karena kita tahu dari kemampuan-kemampuan teman-teman semua. Gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang memiliki minat dan bakat ini bisa disalurkan, bisa diwadahi, bisa direalisasikan oleh divisi PSDM ini. Jika tadi kan ada divisi dikal, kalau divisi dikal ini berfokusnya kepada akademik, tetapi kalau di PSDM ini fokus di non-akademiknya gitu. Bagi teman-teman yang mempunyai bakat futsal, ataupun volley, ataupun apapun itu public speaking yang di luar akademik, itu kalian bisa join di divisi PSDM. Sudah, sekian, terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya dari wabarakatuh. Divisi Entrepreneur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kian Raditya Pasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu divisi entrepreneur. Jadi divisi entrepreneur itu divisi yang mengembangkan minat dalam berwirausaha. Jadi jika kalian memiliki minat atau bakat di bidang kewirausahaan, itu bisa bergabung di divisi entrepreneur. Jadi di divisi entrepreneur ini kita belajar buat jual beli, terus cara membuat produk dan lain-lain. Jadi di sini itu kita diajarkan untuk mengolah keuangan juga dan berbisnis gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan saya Nova Putria selaku wakil divisi entrepreneur. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Pasha tadi. Jadi divisi entrepreneur itu juga akan membimbing agar kalian-kalian yang ingin masuk ke divisi entrepreneur itu bisa berani untuk mencoba dan punya keterampilan dasar untuk berbisnis. Nah, tujuannya sendiri supaya mahasiswa itu siap untuk menciptakan peluang sendiri, baik itu ketika di kampus maupun nanti sudah lulus. Seperti itu. Jadi, kalian kalau dulunya sudah memiliki pekerjaan ataupun sudah berjualan sebelum kuliah ataupun sekarang sudah kuliah, nanti bisa dikembangkan lagi di divisi entrepreneur ini. Baik, terima kasih. Sekian dari divisi entrepreneur. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh Kadif dan Wakadif atas pemaparannya. Semoga bisa membantu teman-teman mengenal lebih dalam tentang divisi dengan lebih jelas. Baik, kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar HMPS maupun divisi, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di bawah ya, di kolom chat. Itu Kak, ada pertanyaan. Izin Kak, boleh tidak berikan kami contoh masing-masing program kerja divisi di tahun sebelumnya sebagai gambaran untuk kami mengenal divisi tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Mbak moderator ini jawabnya gimana? Semua atau? Oh, kalau izin menjawab Pak, kalau dilihat dari pertanyaannya itu dari masing-masing divisi itu memberikan apa contoh program kerja yang akan dilaksanakan di tahun ini agar lebih mengenal tentang divisi tersebut. Dari divisi mana dulu ini? Mungkin dari divisi Dikal boleh. Cek, halo. Oke, kalau dari divisi Dikal di tahun kemarin itu pasti teman-teman angkatan 25 sudah tahu. Yang pertama mungkin ada KTI Genius yang teman-teman membuat makalah dan juga seminar-seminar mengenai makalah, cara membuat PPT dan sebagainya. Dan juga ada seminar filsafat yang teman-teman ikuti yang Pak Farudin Rait termasuk dari gambaran proker dari tim. Dan juga ada OLIPS, yang mana OLIPS ini adalah Olimpiade Ilmu Pengetahuan Sosial yang diadakan untuk SMP dan juga SMA. Nah, itu kemarin jumlahnya
itu 600 peserta yang ikut dari perlombaan dari proker divisikal. Nah, untuk tahun sekarang, kalau tahun sekarang prokernya masih rahasia ya teman-teman. Gambaran besarnya mungkin KTI masih ada, kemudian mungkin nanti ada forum akademik juga mungkin, dan masih banyak proker-proker mengenai akademik yang akan meningkatkan wawasan dari teman-teman sekalian di bidang akademik. Nggak susah kok teman-teman. Jadi sembari kuliah, sembari kita berorganisasi. Untuk divisi dikal itu mungkin ada tambahan dari Waka apa aja Mas tahun kemarin. Oke, tambahan sedikit teman-teman dari divisi dikal. Jadi seperti yang telah disampaikan Mas Fikri tadi, yaitu programnya kemarin itu ada 3. Yang pertama KTI, terus ada seminar, ada OLIP. Jadi agak berbeda dengan program tahun yang akan datang. Pasti sedikit banyak ada perubahan. Yang pertama yaitu ada tadi forum akademika dan mungkin bisa dilihat dengan beberapa bulan ke depan pasti nanti akan diketahui. Tapi sekarang kita masih bisa men-spill garis-garis besarnya saja gitu. Cukup Mas. Lanjut divisi selanjutnya mungkin Mbak Setia dari dikal sudah cukup. Oh ya, teman-teman, apabila ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom chat dan dikasih untuk divisi apa gitu ya. Tertuju pertanyaannya itu tertuju ke divisi apa. Bisa langsung dimasukkan kolom chat apabila ada pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa Kak. Ya Kak. Bisa. Selanjutnya kalau dari divisi entrepreneur itu ya, divisi entrepreneur itu prokernya itu salah satunya ada bazar yang kemarin ada di Rajeng itu, dan satu lagi yang tahun kemarin itu ada seminar. Jadi garis besarnya itu proker dari entrepreneur itu 2 itu aja. Oke, selanjutnya sekarang dari divisi networking untuk program kerja yang ada di divisi networking tersebut itu ada Rajeng Rauring itu Osjur Ospek jurusan, terus ada FKK Forum Ketua Kelas itu, terus kemungkinan besar sih itu nanti ada proker-proker lagi kok. Mungkin dari Mbak Septi bisa ditambahi atau ada tambahan lagi gitu. Cik-cik, kalau dari saya, mungkin proker dari tahun 2025 kemarin ada Serajeng dan ada FKK itu sampai. Yang mana itu ada kayak perkumpulan ketua kelas yang di divisi networking ini berbaur untuk sharing-sharing dan untuk menyampaikan informasi dari fakultas ke mahasiswa PIPS. Cukup dari divisi networking, bisa dilanjut ke divisi yang lain. Selanjutnya untuk divisi keagamaan sendiri secara garis besar tadi sudah disebutkan oleh wakil divisi kami seperti PHBI yang itu PHBI itu
untuk perayaannya Maulid. Mungkin cukup sekian. Baik, dari divisi Medinfo sendiri memiliki satu program tahun kemarin, yaitu workshop skill design Canva. Di situ itu kita bisa belajar bagaimana cara mengedit atau membuat sesuatu melalui Canva. Kemarin kita ada tugas itu apa sih? RTL. Kemarin itu kita bikin infografis. Nah, di sini kan di sini kita akan mengetahui banyak bagaimana step by step bikin infografis melalui Canva. Apakah ada tambahan dari Bapak Wakadif? Bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ini proker divisi PSDM di periode kemarin itu ada 3 proker. Yang pertama itu ada proker Routinity Activity, itu ada 2, ada futsal sama ada tari. Yang kedua itu ada seminar pengembangan potensi diri dan public speaking. Terus yang terakhir itu ada Sosfest gitu. Nah, itu garis besar dari proker divisi PSDM tahun kemarin. Untuk tahun ini kurang lebih juga sama divisinya. Mungkin nanti ada yang berbeda di Routinity Activity-nya gitu. Nanti kita koordinasikan lagi ketika teman-teman sudah join di HMPS. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu untuk semua divisi di HMPS, kalau memang semua anggota HMPS dibolehkan gabung walaupun belum memiliki bakat, lalu bagaimana cara kami belajar dari HMPS tersebut? Next. Nah, ini nih ada yang nih. Apakah ada persyaratan tersendiri, Kak, untuk masuk di HMPS? Pastinya ada dong ya. Oke, Kak Sep, izin menjawab yang pertanyaan barusan ya. Oke, siap. Mungkin bisa dibantu ulangi Mbak Septia pertanyaannya. Untuk semua divisi di HMPS, kalau memang semua anggota HMPS dibolehkan gabung walaupun belum memiliki bakat, lalu bagaimana cara kami belajar dalam HMPS tersebut? Oke, siap. Itu dulu ya, pertanyaan itu dulu akan kami jawab. Nah, terkait bakat. Nah, pastinya di diri kita itu ada yang sudah menemukan bakat dan juga ada yang masih belum tahu bakatnya gitu. Nah, namun dua hal tersebut, terutama yang masih belum menemukan bakat, itu tidak perlu menjadi penghalang untuk kita berkembang, teman-teman.
Nah, begitupun dengan di kami di HMPS, kami tidak hanya menampung teman-teman calon pengurus yang mempunyai bakat saja, namun teman-teman yang mungkin masih merasa belum punya bakat, namun punya ketertarikan dengan organisasi, punya kemauan untuk berorganisasi, itu yang akan kami lihat gitu. Jadi tidak hanya tentang minat dan bakat yang dimiliki teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai minat, belum mempunyai bakat, bisa tetap gabung di HMPS. Yang sekali lagi yang kami lihat itu di kemauan, di keberminatan, di komitmen untuk berorganisasi bersama. Mungkin gitu ya. Izin menambah, Oke, boleh-boleh. eh, kita nggak nyari yang berbakat ya teman-teman. Kita mencari yang ingin belajar. Jadi semua itu mulai dari nol. Jadi kalau nggak tahu bisa tanya ke yang sudah pernah mencoba itu dari Akadif atau dari ketua divisinya atau dari BPH itu bisa ditanyakan dan juga belajar bersama. Jadi itu tidak mencari yang berbakat tapi yang ingin sama-sama mau belajar bersama. Nah, betul sekali kata Mas Fikri, teman-teman. Yang terpenting kemauan belajar dan mau bertanya dan juga mau mencoba untuk berproses bersama. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada tambahan, silakan. Jadi teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwasanya adanya himpunan ini bukan menjamin bahwasanya peningkatan skill kalian itu bisa ditingkatkan. Jikalau dari kemauannya kalian itu kurang, maka oleh karena itu silakan nanti sebelum mengasah skillnya, sebelum ingin berkomitmen dalam organisasi, silakan kalian pahami tentang jati diri kalian sendiri. Bahwasanya jikalau kalian ingin untuk mengembangkan serta mau untuk mengasah skill yang kalian punya dan ingin sama-sama belajar, maka oleh karena itu bisa bergabung dengan HMPS BIPS. Jadi HMPS BIPS di sini tidak menjamin bahwasanya dengan adanya organisasi himpunan bisa dapat mengembangkan skill yang kita punya. Betul, tambahan dari eh, Mas Fikri dan juga Mas Royhan bahwa yang terpenting adalah kemauan belajar dari teman-teman dan juga kami di himpunan ini tidak bisa berjanji bahwa dengan kalian ikut himpunan itu bisa 100% meningkatkan kompetensi atau bakat teman-teman. Namun dengan kita mengikuti himpunan itu seenggaknya kita sudah mencoba teman-teman untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi diri kita gitu. Karena di himpunan ini sifatnya universal. Jadi tergantung bagaimana bagaimana diri kita sendiri mau belajar atau tidak, mau mencoba atau tidak, mau berproses atau tidak. Gitu. Jika teman-teman di diri teman-teman sudah ada jiwa kemauan dan jiwa mencoba, pasti nanti bakat minat akan mengikuti. Bahkan teman-teman yang belum tahu bakat minatnya, itu bisa jadi ditemukan di himpunan kita. Gitu. Mungkin gitu ya untuk pertanyaan yang barusan. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika sudah gabung tapi tidak aktif di dalamnya, what is not. Kok kena suara Setia? Setia nggak ngomong nggak sih? Halo, halo. Baru kedengeran. Mbak Halo, Setia. halo. Iya, halo. Pertanyaan lagi dari Mbak Nafisa, apakah ada persyaratan tersendiri Kak untuk masuk di HMPS? Sudah penasaran banget nih kayaknya. Untuk persyaratannya, ini nanti akan kita jelaskan ya teman-teman setelah sesi tanya jawab ini. Nanti akan kita jelaskan detail mulai dari persyaratan, terus kapan waktunya.
hingga pengumuman gitu. Jadi untuk saat ini pertanyaannya tentang seputar HMPS dan divisi terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada dari Om Zami. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya nggak ikut organisasi? Waduh. Mohon maaf, salah Om Zemi, Mbak. Oh iya ya, bisa dilanjut ya dari Maca. Izin Kak, kalau untuk mengembangkan public speaking itu lebih condong ke divisi apa? Iya. Mbak Kak, bisa diperlihatkan di divisi networking. Dikal juga bisa, Kak. Ya, pastinya di divisi networking, Kak. Karena setiap adanya informasi dari luar maupun dari dalam warga PIPS itu bagian kita yang menyalurkan. Jadi kita yang sering-sering berkomunikasi dengan pihak eksternal. Jadi kita sering-sering berkomunikasi dengan pihak eksternal itu bisa menambahkan atau meningkatkan speaking kita, Kak. Jadi ayo buruan join di networking. Nah, benar banget yang disampaikan oleh Kak Fizar barusan ya. Di orientasi divisi networking sudah dijelaskan bahwa ada kemampuan sedikit di public speakingnya gitu. Kalau memiliki bakat atau kelebihan di public speaking bisa join ke divisi networking karena di divisi ini kita tidak melihat dari salah atau benarnya orang karena kita adalah kesalahan juga ya. Jadi kita lihat dari tanggung jawabnya teman-teman kok, santai aja. Terus lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Salca Kasima. Izin tanya Kak, untuk divisi Medinfo, apakah ada persyaratan dalam masuk divisi tersebut? Bisa dijawab, Bu Kadif, Pak Kadif, monggo. Baik, izin menjawab ya. Sekalian menjawab untuk pertanyaannya Az-Zahra. Untuk pertanyaannya, untuk persyaratan divisi multimedia, apakah menyertai portofolio? Ya. Jadi untuk divisi Medinfo, persyaratan semuanya sama, tapi ada satu persyaratan yaitu portofolio, yaitu berisi karya-karya kalian seperti pamflet, video, poster, dan ngedit seperti VIG dan lain-lain yang menyerupai editan lah. Jadi untuk divisi Medinfo tambahnya cuma portofolio. Begitu. Mungkin dari Bukadif ada tambahan. Kita nggak menutup pintu. Izin saya tambahkan. Jadi persyaratan portofolio itu nilai plus ya buat kalian yang punya bakat. Tapi kalau misal kalian nggak ada portofolio itu masih bisa gabung karena juga masih tetap bisa daftar di divisi Medinfo. Nanti kan kita juga akan tetap belajar bersama gitu, ngedit-ngedit. Jadi kita tuh pentingnya harus punya niat untuk belajar ngedit gitu sih. Kalau portofolio itu cuma nilai plus saja, tapi lebih baik juga dicantumkan. Dan lebih baik lagi kalau kalian mau mencoba. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Moderator. Nah ini, ikut HMPS apakah harus ada pengalaman dulu di organisasi Kak? Oke, baik. Langsung saja ya. Kita jawab agar tidak, karena setelah ini kita akan menyampaikan tentang persyaratan
lalu timeline yang pastinya teman-teman pasti sudah nunggu-nunggu ya tentang oprek gitu. Nah, untuk pertanyaan barusan, apakah harus ada pengalaman untuk join di HMKS? Tentu tidak, teman-teman. Jadi untuk teman-teman, pengalaman itu menjadi nilai plus memang. Tapi bagi teman-teman yang masih belum mempunyai, silahkan, kami tidak menutup pintu, teman-teman. Tidak ada persyaratan harus punya pengalaman gitu. Nanti yang akan kita jelaskan nggak ada persyaratan seperti itu. Yang terpenting kembali lagi ke diri teman-teman. Bagaimana kemauan untuk belajar, kemauan untuk selalu bersama di HMKS ini, dan berminat untuk sama-sama mengembangkan himpunan kita, nama prodi kita. Mungkin gitu, Mbak Moderator. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Azahra. Izin Kak, untuk divisi Diknal, tadi sempat dikatakan bahwa divisi ini mampu meningkatkan atau mempertahankan IPK anggotanya. Nah, itu lebih jelasnya seperti apa ya, Kak? Oke, izin menjawab ya. Jadi bagaimana divisi Dikal ini bisa mempertahankan atau meningkatkan IPK teman-teman, yaitu dari namanya sendiri, akademik dan intelektual, kita berfokus ke hal itu. Nah, di divisi kami ini menerapkan proker-proker yang berfokus pada hal akademik, dari jurnal, kemudian dari PPT, makalah, dan sebagainya. Nah, di saat kuliah, kita pasti berurusan dengan hal tersebut, dari makalah, tugas-tugas, dan kuliah. Nah, di proker Dikal itu ada nantinya, spill sedikit, itu forum akademika, yang mana forum tersebut dapat meningkatkan teman-teman dalam mengerjakan tugas, atau tips and trick, bagaimana sih Kak cara IPK 4.0 itu, atau bagaimana caranya dapat bisa membuat jurnal. Nah, itu yang poin plus dari divisi Dikal dalam membantu teman-teman mempertahankan atau meningkatkan IPK. Dan juga Dikal tidak membatasi teman-teman dalam memprioritaskan akademik. Jadi teman-teman harus memprioritaskan kuliah, kemudian organisasi. Itu dari Dikal. Mungkin ada tambahan dari Mas Waka, Div. Oke, sedikit teman-teman. Jadi terkait informasi yang telah disampaikan Mas Fikri tadi, itu juga tidak tidak lepas dari andil dari teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau misal ingin IPK stabil tapi di kuliah istilahnya kendor, ya sama saja. Jadi diimbangi antara organisasi masuk di Dikal dan juga kuliahnya tetap seimbang. Jadi sama-sama naik gitu. Istilah gampangnya kayak gitu. Oke. Terima kasih. Oke, cukup. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya ada, izin Kak bertanya, bagaimana divisi religius menyikapi di saat dunia bergerak secara progresif dan mengutamakan logika? Terus, bagaimana divisi ini bisa membuktikan bahwa nilai-nilai yang dibawa bukan sekedar aturan kuno yang justru menghambat inovasi organisasi? Monggo bisa dijawab Pak Kadif dan Bu Wakadif. Masya Allah, untuk pertanyaannya cukup tinggi sekali ya. Kan di Islam itu sudah diajarkan untuk toleransi dan fleksibel. Jadi ya untuk berorganisasi itu tidak menghambat sekedar menghambat inovasi berorganisasi. Kan ini prodi kita PIPS, jadi tidak melulu tentang keislaman melulu, jadi kita tentang berkehidupan sosial yang
yang sama. Mungkin cukup. Ada tambahan dari Pak Kadif mungkin. Lalu apakah bisa dilanjut? Ini ada tambahan Mbak Septi sebentar. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya dari penjelasan dari pertanyaan yang cukup tinggi. Mungkin ini pertanyaan sekelas semester 5 mungkin ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana divisi religius menyikapi di saat dunia bergerak secara progresif dan mengutamakan logika. Terus bagaimana divisi ini bisa membuktikan bahwa nilai-nilai yang dibawa bukan sekedar aturan kuno yang justru menghambat inovasi organisasi. Jadi tentunya divisi religius pasti akan menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini, teman-teman. Seperti yang sering kita dengar bahwa kita sekarang hidup di era digital, terus kita sebagai Gen Z dengan karakteristik yang teman-teman pastinya tahu, generasi Gen Z. Nah, pastinya kita tidak bisa dihadapkan dengan hal-hal yang kuno, terutama khususnya jika di pertanyaan ini tentang berkaitan dengan keagamaan. Nah, namun kita tidak boleh teman-teman meninggalkan hal-hal yang sudah ada di zaman dahulu. Nah, yang kita bawa yaitu nilai-nilainya gitu. Mungkin penerapannya kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, namun nilai-nilainya harus tetap kita bawa. Nilai-nilai yang berada di agama kita, agama Islam. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Jika tidak ada tambahan dari teman-teman yang lain, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Next pertanyaan ada, jika sudah gabung HMPS tapi tidak aktif di dalamnya, apakah ada sanksinya? Untuk pertanyaan Mbak Azahra tadi udah dijawab sama Madani ya, Madani tadi. Udah jadi satu sama pertanyaan yang ada di atas. Oke, baik. Berarti ini untuk pertanyaannya Mbak Azhara itu tentang persyaratan divisi multimedia. Tadi sudah dijawab, dijelaskan. Ada pertanyaan yang sama sebelumnya dan sudah dijawab oleh Mas Madani dan Mbak Bella dari divisi Medinfo. Nah, mungkin ada tambahan atau enggak ya? Kalau ada tambahan, silakan dari Mas Madani atau Mbak Bella. Jadi, saya izin menjawab pertanyaan Azahra. Apabila belum memiliki bakat fotografi dan videografi, apa bisa tetap bergabung? Bisa, karena di divisi Medinfo sendiri banyak banyak pembagian gitu. Jadi kita nanti di dalam divisi Medinfo itu ada kayak PJ gitu. Nanti ada yang pegang PJ media sosial, lalu videografi, fotografi gitu. Jadi tidak hanya tentang mengedit saja gitu. Terima kasih. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan dari yang disampaikan barusan. Jika sudah gabung HMPS tapi tidak aktif di dalamnya, apakah ada sanksinya? Nah, tentu saja kita dari HMPS di setiap organisasi itu ada undang-undangnya atau aturan yang tertulis, teman-teman. Jika di tataran himpunan, berarti untuk aturan
itu berasal dari Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Nah, tentunya di dalam aturan tersebut banyak sekali. Salah satunya juga tentang keaktifan pengurus. Nah, di situ ada tingkat-tingkatannya. Bagaimana pengurus dikatakan aktif mulai dari tingkat yang pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Nah, tentunya di berbagai tingkatnya itu juga ada sanksi jika tidak aktif. Sanksinya bermacam-macam. Ada urutannya, teman-teman. Mulai dari pemberian SP, pemberhentian, hingga reshuffle pengurus. Jadi ya begitu ya, ada aturannya. Jadi teman-teman untuk ikut di pengurus HMPS ya memang ada aturannya, teman-teman. Tapi jika kita aktif, jika kita bisa bekerja sama di organisasi, maka aturan tersebut ya tidak akan sampai ke diri kita. Sanksi-sanksi tersebut tidak sampai ke diri kita. Gitu. Gitu saja. Lanjut, Mbak Moderator. Next pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak, untuk daftar ke divisi itu apa boleh daftar semua atau ada maksimalnya? Pertanyaan nih. Saya ulangi lagi ya. Dari Mas Wildan, izin bertanya Kak, untuk daftar ke divisi itu apa boleh daftar semua atau ada maksimal divisinya gitu? Oke, baik. Untuk ini, pertanyaan ini kita spill duluan Laus ya, bahwa nanti setiap pendaftar itu bisa mendaftar di dua pilihan, di pilihan 1 dan pilihan 2. Nanti akan lebih detailnya mungkin kita jelaskan ketika pemaparan tentang oprek ya. Next pertanyaan selanjutnya, jika menerima mahasiswa yang tidak berbakat, kenapa masih harus ada seleksi untuk masuk? Oke, baik. Pertanyaan yang cukup unik. Nah, mengapa masih ada seleksi masuk? Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa pertimbangan itu tidak hanya tentang bakat dan minat. Gitu. Masih ada pertimbangan untuk teman-teman menjadi pengurus, itu seperti kemauan untuk belajar, bagaimana teman-teman berminat untuk bekerja sama, berminat untuk belajar organisasi, berminat untuk mengurusi teman-temannya, gitu ya. Karena seperti makna dari ini menjadi pengurus, nah itu kita tidak hanya mengurusi diri sendiri, teman-teman. Kita dituntut dan diwajibkan untuk mengurusi urusan bersama. Kalau di lingkungan HMPS, Prodi PIPS, ya berarti kita mengurusi seluruh mahasiswa HMPS, PIPS. Gitu. Jadi yang kita lihat memang mahasiswa ini untuk masuk di pengurus HMPS nggak harus berbakat, memang gitu. Tapi seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya pertimbangan itu, masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, terutama tentang kemauan belajar, bagaimana dia mau berorganisasi, gitu. Mungkin gitu, bisa. Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita lanjutkan pemaparan tentang open recruitment ya. Ya Pak, ini ada. Terima kasih atas informasinya Kak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Nah, setelah mengenal apa itu divisi-divisi yang ada di HMPS, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi terkait Open Recruitment HMPS BPS 2026. Ini akan disampaikan oleh BPH kepada BPH, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septia untuk waktunya. Kita sekarang berada di sesi penyampaian tentang Open Recruitment Pengurus HMPS PIPS tahun 2026.
Kami harap teman-teman masih semangat ya untuk menjelaskan pemaparannya karena informasi ini tidak kalah penting dengan informasi sebelumnya dan mungkin dari teman-teman sudah ada yang beberapa menanti terkait dengan informasi yang akan kita sampaikan. Nah, seperti yang tertera di dalam PowerPoint bahwa persyaratan yang pertama itu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memiliki tanggung jawab dan loyalitas serta dedikasi tinggi terhadap alma mater. Di sini alma maternya tidak hanya tentang PIPS ya teman-teman. Jadi dan juga tidak hanya tentang UIN. Jadi alma mater di sini ya menyangkut UIN, fakultas, jurusan kita, himpunan kita. Jadi bagaimana rasa teman-teman rasa memiliki rasa bangga terhadap alma mater kita. Lalu yang ketiga, mahasiswa aktif di semester 2 dan maksimal semester 4 pada saat pendaftaran. Jadi bisa dikatakan ini angkatan 25 dan juga angkatan 2020. Lalu nomor 4, persyaratannya minimal IPK 3,2. Dibuktikan dengan KHS terakhir. Nah, KHS terakhir ini kan kemarin pastinya teman-teman sudah memiliki KHS masing-masing ya. Kemarin pas saat sosialisasi KRS sudah kita sampaikan, terutama saat teman-teman dari Divisi Dikal, Mas Fikri dan Mas Syafi, itu menyampaikan bahwa tutorial untuk mendownload KHS. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu proses mendownloadnya dan mungkin dari teman-teman juga sudah banyak yang punya karena untuk proses perwalian kemarin banyak yang harus menyantumkan KHS. Jadi KHS tersebut menjadi persyaratan juga di Open Recruitment HMPS PIPS. Lalu yang nomor 5 itu ada scan kartu tanda mahasiswa. Jadi teman-teman nanti bisa menyekan KTM-nya masing-masing. Jika belum punya KTM, bisa memfotokan kartu tanda masuk Mahat ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin KTM-nya ada yang mungkin KTM-nya hilang atau KTM-nya lagi dibawa teman atau lagi ketinggalan di rumah atau ketinggalan di Mahat, nah itu bisa diganti dengan file kartu tanda masuk Mahat ketika teman-teman masuk awal-awal dulu mau masuk UIN. Nah itu pasti teman-teman sudah punya kartu tanda masuk Mahat. Itu bisa dipakai ketika KTM-nya masih belum ada. Lalu yang persyaratan nomor 6 itu pas foto 3x4 background merah. Nah ini nanti teman-teman bisa melampirkan foto berukuran 3x4 dengan background belakang berwarna merah. Nah, nanti untuk pakaiannya itu kami bebaskan. Yang terpenting yaitu rapi gitu. Nah, mungkin opsinya itu teman-teman bisa pakai foto ketika buat awal masuk kuliah itu kalau nggak salah ada persyaratan juga melampirkan foto. Nah, itu jika ukurannya belum 3x4 atau backgroundnya belum merah itu bisa disesuaikan. Atau kalau teman-teman mau memfoto lagi, mau cetak foto lagi, mau foto diri sendiri lagi, ya juga nggak apa-apa. Kan biasanya ada update rambut atau update apa gitu kan. Jika pas awal kuliah rambut teman-teman masih gundul mungkin, terus sekarang rambutnya sudah panjang gitu kan, ya boleh-boleh saja ketika teman-teman mau memfoto ulang. Mungkin kayak teman-teman kemarin kalau lihat di pamflet kan foto saya juga gundul kan ketika awal-awal masuk AMPS di periode kemarin. Nah, gitu. Tapi saya karena saya ya bangga ketika gundul ya wis nggak usah saya foto lagi buat pamflet-pamflet gitu. Tetap pakai yang gundul aja. Meskipun kelihatan bunder kan muka saya teman-teman. Nah, tapi kalau teman mau foto lagi ya nggak apa, terserah teman-teman. Yang terpenting itu ukurannya 3x4 dan background merah serta memakai pakaian rapi, sopan. Lalu nomor 7 yaitu melampirkan CV. CV ini kurikulum vitae. Jadi
nanti persyaratannya itu juga ada teman-teman melampirkan CV. CV itu pasti teman-teman banyak yang sudah tahu ya tentang CV, yaitu berisi tentang daftar riwayat hidup. Nah, ini nanti teman-teman silahkan bisa membuat sendiri untuk formatnya, untuk warnanya itu kami bebaskan. Terus sekreatif teman-teman gitu, sekreatif teman-teman dan sedetail mungkin informasinya gitu yang diberikan. Karena CV ini nanti akan menjadi hal yang kami lihat gitu. Salah satu hal yang kami lihat eh, untuk mengetahui diri-diri teman-teman lebih dalam gitu. Jadi media CV, kenapa kita ada persyaratan CV? Ini bertujuan untuk kita kita sebagai penyeleksi bisa dibilang gitu ya. Itu untuk mengetahui diri teman-teman lebih dalam. Jadi bisa dimanfaatkan sedetail dan sekreatif mungkin dalam membuat CV. Lalu yang terakhir itu tidak merangkap jabatan sebagai pengurus inti organisasi mahasiswa intrakampus. Jadi eh, untuk teman-teman syaratnya itu teman-teman tidak sedang menjabat di organisasi yang lain di intrakampus. Jadi contohnya teman-teman kemarin kan ada oprek SEMA gitu ya, SEMA. Nah nanti misal teman-teman itu daftar juga. Nah, itu ketika teman-teman diterima di SEMA, itu berarti teman-teman kami pertimbangkan lagi. Mungkin teman-teman bisa lebih fokus di SEMA saja, gitu. Begitupun eh, dengan ketika teman-teman kalau misal belum join organisasi intra kampus yang lain, ya itu malah membuat nilai plus teman-teman untuk diterima karena ya itu membuat kita mengasumsikan bahwa teman-teman bisa fokus di organisasi HMTS saja. Nah, itu mungkin beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai pengurus HMPS BPS tahun 2026. Khusus divisi. Nah, lalu juga ada sedikit tambahan dari yang sudah tadi ada yang tanya juga sih tentang portofolio gitu. Nah, untuk portofolio ini kenapa tidak kita masukkan di persyaratan ini? Nah, karena seperti yang disampaikan oleh Kadif dan Wakadif dari Medinfo, Mbak Vela dan Mas Madani tadi, kita tidak mewajibkan 100% untuk membuat portofolio. Jadi teman-teman yang mungkin belum bisa mengedit, belum bisa membuat portofolio, belum ada editan gitu. Nggak apa-apa, tetap daftar aja di Medinfo. Kalau memang teman-teman benar-benar mau belajar dan berminat gitu. Namun jika teman-teman mau membuat portofolio, ada portofolio portofolio editan, itu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman untuk diterima di divisi Medinfo begitu. Lalu juga sedikit menyampaikan, artinya itu teman-teman silahkan daftar saja di divisi Medinfo. Nanti ikuti proses seleksinya, ikuti proses wawancaranya. Nanti jika ada portofolio, ya itu menjadi nilai plus. Jika tidak ada portofolio, ya nggak apa-apa gitu. Nanti akan dilihat-lihat kembali eh, dari CV teman-teman mungkin sama sama divisi Medinfo gitu. Oke, mungkin sedikit tambahannya itu ya. Eh, Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Waka. Selanjutnya ini ada timeline mengenai ini bisa dicatat ya. Untuk besok timelinenya itu ada di tanggal 26 sampai tanggal 2 Februari.
itu ada pendaftaran. Jadi pendaftaran oprek ini dibuka mulai tanggal 26 Januari besok sampai tanggal 2 Februari. Selanjutnya setelah ada pendaftaran akan diadakannya seleksi administrasi di mana di tanggal 3 sampai 5 Februari. Kemudian sehabis seleksi administrasi nanti teman-teman eh, akan ada pengumuman seleksi di tanggal 6 Februari. Terus yang akan dilanjutkan masuk ke tahap wawancara. Kemudian sehabis wawancara nanti akan ada pengumuman diterimanya di HMPS WIPS nanti di tanggal 14 Februari. Jadi teman-teman di situ juga ada kontak person. Bagi yang bingung itu bisa menghubungi Mas Kresna sebagai eh, ketua himpunan ataupun Mbak Septia sebagai Kadif Networking. Nah, itu teman-teman untuk timeline, tanggal-tanggalnya, proses dari Open Recruitment pengurus HMPS BPS tahun 2026. Nah, mungkin bisa difoto atau dicatat untuk tanggal-tanggalnya agar teman-teman bisa bersiap-siap dan juga menyiapkan juga berkas-berkas persyaratan yang tadi kita jelaskan gitu. Mungkin ini juga bisa difoto juga. Jadi teman-teman dari sekarang mungkin yang memang berminat untuk daftar itu bisa mempersiapkan berkas-berkasnya, persyaratannya, agar nanti ketika di tanggal 26 kita sudah memulai pembukaan, itu teman-teman bisa langsung. Dan juga jika teman-teman mau menyiapkan di tanggal 26, tunggu pembukaan aja Mas, juga nggak apa-apa gitu. Terserah teman-teman gitu. Oke, mungkin kita cukupkan untuk penyampaian tentang open recruitment. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Iya, saya ucapkan terima kasih atas informasinya kepada BPH. Jangan lupa dicatat tanggal dan ketentuannya ya teman-teman ya. Sebelum sebelum menutup ada pertanyaan nih, Kak. Kak, pertanyaan terakhir, maaf telat. Apakah HMPS ada hubungannya dengan Ormek, Kak? Oke, baik. Izin menjawab. Untuk HMPS, apakah ada hubungannya dengan Ormek, organisasi eksternal? Nah, tentu saja dari HMPS itu secara pengertian, hakikat, dan posisi di struktur organisasi kampus, HMPS ini berada di organisasi intrakampus, yaitu organisasi yang berada di dalam lingkungan Republik Mahasiswa yang berada di naungan kampus sendiri gitu. Jadi bisa dikatakan secara singkat bahwa HMPS ini organisasi intrakampus. Dan memang di kampus kita banyak sekali organisasi ekstra, mulai dari pengembangan skill, pengembangan kepemimpinan, volunteer-volunteer atau organisasi mahasiswa, banyak sekali organisasi ekstra. Nah, jadi, namun kita memiliki posisi yang berbeda. Untuk HMPS kita berada di intrakampus dan ada juga beberapa organisasi yang berada di ekstra kampus. Jadi untuk secara hakikat dan posisi kita berbeda. Ada yang di intra, ada yang di ekstra. Dan sekali lagi untuk HMPS ini berada di intra kampus. Jadi untuk hubungan memang tidak ada hubungan karena kita berada di lingkungan yang berbeda, tidak ada hubungan. Namun maksud dari hubungan ini agak luas ya teman-teman. Jadi untuk hubungan ini bisa saja jadi kayak kolaborasi gitu. Kan secara pengertian
organisasi eksternal itu mungkin tidak hanya sesempit yang kita pikirkan, namun banyak teman-teman. Ya, mulai dari kayak lembaga masyarakat, terus organisasi volunteer-volunteer, organisasi apapun di luar intrakampus itu dinamakan organisasi ekstra. Dan itu kita tetap bisa berkolaborasi dan tidak menutup kemungkinan. Namun untuk hubungan yang maksudnya sama secara posisi itu tidak ada karena posisi kita berbeda. Untuk AMPS di intra kampus yang merupakan naungan dari Republik Mahasiswa kampus sendiri. Gitu ya. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya, Mbak Septia. Baik, next pertanyaan yang terakhir. Kak izin bertanya, untuk pendaftarannya dilakukan secara online atau offline? Dan jika online, melalui apa, Kak? Oke, baik. Untuk pendaftarannya, ini kita laksanakan secara online ya, teman-teman. Jadi nanti akan kita share pamflet informasinya itu di media sosial HMPS PIPS. Nah, jadi teman-teman untuk prosesi pendaftarannya nanti secara online melalui Google Form. Nanti teman-teman bisa mengisi Google Form-nya, melampirkan berkas-berkasnya, melampirkan persyaratan-persyaratan yang tadi sudah kita paparkan, begitu. Jadi nanti bisa langsung dikirim di Google Form-nya, gitu. Namun seperti yang tadi di timeline ada wawancara. Untuk wawancara ini akan kita laksanakan secara offline. Nah, tadi kan timeline di timeline untuk wawancaranya kan di tanggal 9 sampai 11 Februari. Dan kita sudah masuk kuliah di tanggal 9. Jadi artinya untuk wawancara ini akan kita laksanakan secara offline. Namun untuk pendaftarannya itu kita laksanakan secara offline melalui Google Form gitu. Jadi silakan bisa dipantau terus media sosial HMPS PIPS mulai dari saluran WhatsApp bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya bisa dicari saluran WhatsApp itu HMPS kita ada saluran WhatsApp bisa diikuti karena informasi-informasi juga kita share di situ semuanya. Lalu ada TikToknya HMPS PIPS, lalu ada YouTube-nya HMPS PIPS, dan juga Instagram dari HMPS PIPS serta email gitu. Jadi untuk informasi terkait segala hal, terutama tentang oprek, akan kami share di media sosial HMPS PIPS. Jadi silakan bisa diikuti untuk media sosial tersebut. Mungkin cukup. Bila ada pertanyaan lagi, teman-teman silakan ditanyakan sebelum ditutup. Silakan. Ini kakak-kakak dari HMPS, teman-teman dari HMPS siap menjawab pertanyaan apapun dari teman-teman. Baik terkait HMPS, divisi, terkait oprek maupun terkait yang lain, mungkin bisa ditanyakan. Ini kalau soal-soal percintaan juga ada teman-teman yang sedikit ahli ya, nggak ahli-ahli banget, tapi sedikit ahli mungkin di HMPS. Kalau tentang agama juga ada. Tentang e-football, tentang Mobile Legend, itu juga ada. Bebas ini silakan teman-teman bisa ditanyakan. Namun kalau misal memang dirasa cukup, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya mungkin bisa akan kami segera akhiri. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, Pak. Terima kasih atas pemaparannya.
Saya ulas kembali ya, bahwa pendaftarannya itu tanggal 26 Januari sampai 2 Februari. Terus pengumuman seleksi tanggal 6 Februari, dilanjut wawancara tanggal 9 sampai 11 Februari, dan pengumuman tanggal 14 Februari. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya, teman-teman. Dan tetap semangat. Aku ngapus. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri dan teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga sosialisasi berjalan dan lancar. Semoga sosialisasi ini bisa menjadi langkah awal dari teman-teman untuk berproses, belajar, dan berkontribusi di HMPS PIPS. Nah, sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia dokumentasi. Untuk teman-teman, dimohon untuk menyalakan kameranya atau bisa on cam. Monggo semuanya bisa on cam. Monggo teman-teman bisa on cam sebentar ya. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Sebagai dimanapun teman-teman sedang ngapain, nggak apa-apa, ini bebas. Yang terpenting silakan on cam saja. Muhammad Ali Yafi on cam. Muhammad Ali on cam. Ali Yafi mana lagi main game? Lama. Apa lagi? Masuk kalah, sah. Silakan teman-teman yang masih belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin ini teman-teman masih kerudungan ini Mbak Moderator yang cewek. Putri Aisyah monggo on cam. Miftahul Rizky, Muhammad Ali Yafi. Kotrun Nada. Ayo teman-teman yang belum on cam silakan segera bisa on cam ya. Ayo ayo. Sebentar aja. Halo Mas Pasang. Putri Aisyah monggo on cam. Rijal mukamu kok gak kelihatan Rijal. Sampun Mas. Ya Allah. Revina Adipati. Ini Solika. Lagi sibuk ya Mas di sawah Mas. Jal Rijal, koncomu kon on cam. Sofian. Masa nggak mau foto bersama ini? Ayo. Revina, sopo iki? Ayo on cam, Rek. Ayo guys. Teman-teman, ayo teman-teman. Pimpinan Bapak Rijal, ayo. Dilut ayo teman-teman sebentar saja. Lagi teng Sabin Mas. Muhammad Sofian. Kak, uno biasanya aku mesti yo. Nek Cok, iki terus tok kene. Iki lho. Nabila Harum, monggo. Indri Damayanti. Nabila Fasa ada. Hah? Nabila Fasa. Ada. Ayo. Putri Aisyah, Adidatur Rahmadania, Adibati, Ines Soliha, Alia Muhita, Putri Aisyah,
Monggo game NN sopo iki NN. Ayo rek, monggo rek. Muhammad Sofyadi sopo iki? Sopiadi, ayo Sob. Nada, oke bagus. Putri Aisyah, Az-Zahra. Oke sebentar juga. Papan Cake. Nitauris Kak, Rizky. bisa dipimpin fotonya sama posenya. Hati-hati. Ayo untuk pose yang pertama, pose formal. Silakan, Mbak Jihad. Yuk, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Untuk yang kedua, pose S. Monggo. Sosial. Contoh Kak, contoh. Yuk, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, gaya bebas. Kacamata ada kemana? Kacamata ada kemana? Gaya bebas. 1, 2, 3. Yuk, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sholat Jumat. Sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih informasinya. Tuan Mas. Terima kasih Mas Krisna. Jangan lupa join. Terima kasih banyak. Ayo adik-adik join, join networking. Ngobrol. Siap kakak ikut Mas Pijar. Kamu loh sih, kurang anu. Iya. Apa ya? Ayo. Listen, iki nih. Ngopi. Ya ore. Ini